Oke Bang. Selama ini saya belum menemukan apa yang digenapi dalam oleh Yesus ya terkait hal Taurat, ajaran-ajaran karena memang sudah banyak sekali kontradiksi di dalam kekristenan itu sendiri ya, atau yang catatan-catatan kaki biblos-biblos itu ya. Namun begini Bang, di dalam Yohanes, contohnya di dalam Yohanes 16 pasal 12 ya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Begitu ya Bang ya? Iya, betul. Nah, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengar, yaitu dikatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya apakah ini merujuk kepada syariat yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran? Iya, benar sekali. Kita lihat sahabat-sahabat sekalian, di Yohanes 16 ini jelas sekali kalau kita melihat dari data ke-13-nya. Apa yang dikatakan di sana? Boleh kita baca? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakanmu. Sebab ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu ya apa yang diterima. Nah, ini sebetulnya apa yang bukan diterimanya daripadaku ya, tapi diterima dari firman bahasa itunya ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat data 13 ini. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Roh di sini adalah nabi. Kenapa saya katakan nabi? Kita lihat di dalam Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa. Lalu roh yang diambil dari Musa ini diletakkan di atas ke-70 tua-tua tersebut. Ketika roh yang diambil dari Nabi Musa ini diletakkan kepada ke-70 roh-roh ini, kepada tua-tua ini, maka seketika mereka menjadi seperti Nabi. Jadi roh yang diambil dari Musa diletakkan kepada siapapun, maka orang itu akan menjadi nabi. Bilangan 11:29, tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa engkau begitu giat mendukung aku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, itu disebabkan karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa dalam segala negeri. Jadi roh Tuhan ketika diserahkan kemudian kepada seseorang, maka orang itu akan menjadi seorang nabi. Kita lihat lagi di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang akan menyampaikan firman Allah. Nah ini pelan-pelan. Sebab Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. Jadi roh kebenaran yang dimaksud di dalam Yohanes tadi, Yohanes 16, itu adalah nabi yang akan membawa kebenaran. Maju lagi kita. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah sekarang kalau kita tanya kepada mereka, coba terangkan kepada saya kebenaran tentang pembagian harta warisan. Coba roh yang mengajarkan kalian gimana caranya? Tak akan pernah bisa. Bagaimana tentang pewarisan? Bagaimana syarat sah nikah dalam agama kalian yang diajarkan oleh Roh Kudus katanya? Ada? Tak ada. Bagaimana soal kepemimpinan? Bagaimana soal pendidikan? Bagaimana soal kesehatan? Bagaimana tentang soal ketatanegaraan? Tak ada. Hanya di Islamlah kemudian dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui Roh Kudus. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah ini dikatakan sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan roh kebenaran menurut saudara Kristen itu adalah Tuhan.
Roh Kudus adalah Tuhan. Sedangkan yang dikatakan Yesus di sini, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sebab yang dikatakannya itu apalah yang didengarkan, itulah yang dia ucapkan. Berarti dia masih mendengar, berarti dia pesuruh. Apa yang didengarkan, itulah yang dikatakannya. Sebab ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini bercerita tentang Nabi Muhammad. Dia akan menceritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Al-Quran datang 1400 tahun silam. Menceritakan tentang embrio. Menceritakan tentang atmosfer. Menceritakan tentang adanya air di laut yang tidak bisa menyatu. Menceritakan adanya api kemudian di dasar laut yang menyala-nyala dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dia akan datang menceritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maksudnya di masa yang akan datang apa yang diceritakan itu akan terungkap semuanya. Inilah Al-Quran. Sekira begitu saudara. Silakan. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Al-Quran. Contoh misalnya bagaimana di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah roh yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Asy-Syura ayat 52, Al-Kahfi ayat 29. Roh kebenaran itu adalah Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Ma'idah ayat 48. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan tentang kebenaran. Yesaya 42 nomor 1. Akan datang orang yang mengambil kemudian kerajaan dari Yehuda. Yaitu dia yang mengajarkan kebenaran dan menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Kemudian kejadian 49 nomor 10. Kerajaan diambil. Lalu diberikan kepada roh kebenaran. Roh kebenaran ini kemudian sama menaklukkan seluruh bangsa-bangsa. Jadi tak ada yang lain selain daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukron, tabarakallah, masya Allah. Terima kasih Burunda. Sama-sama Bang, silakan. Yang lain mungkin ada masukan atau ada tambahan. Kenapa bisa diterima jadi agama di negara kita ini Abang Juma? Malapetaka ini. Iya, Masya Allah. Karena dikatakan oleh Al-Quran, bagaimana kemudian orang-orang yang memperdaya dirinya sendiri dengan hal yang diterangkan oleh Allah. Memang harus betul ada, harus ada. Karena Al-Quran menarasikan itu. Wa man yargabu ammillata Ibrahim illa man safiha nafsa walaqadistafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan orang-orang yang membenci ajaran Abraham. Harus ada ini. Al-Quran tidak mungkin bernarasi tanpa ada kebenaran absolut. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, tadi kita membahas tentang orang-orang bodoh, orang tulul, orang halu, orang dungu. Hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Siapakah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim? Nah, saudara bertanya pada saya ini. Tuan Guru bertanya ke saya. Kenapa mereka percaya di Indonesia ini mereka seperti itu? Karena memang harus ada orang yang memperbodoh diri. Apa? Tauhid. Nabi Musa, Ibrahim mengajarkan tauhid. La ilaha illallah. Nabi Musa mengajarkan kurban hewan. Nabi Musa mengajarkan sunnat qulub. Mereka membenci komponen millah Abraham ini. Maka mereka jatuh pada keadaan budu atau tulul. Wa man aslama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka yang zalim? Yaitu mereka yang telah menolak setelah datang Islam kepada mereka. Mereka adalah orang-orang jahil. Mereka adalah orang jahil, orang jahiliyah yang hidup di zaman modern. Begitu sahabatku, silakan yang lain. Luar biasa Bang Juma ya. Sama-sama Bang. Ayo yang lain. Airin mungkin. Ya, dikit lagi. Mungkin saya ingin mempertajam argumen Bang Zuma disertai data bukti akurat bahwa ya tadi ya umat yang datang dengan kitab-kitabnya yang nggak jelas itu ya
dan mulai mencuri kaidah, mencuri nama-nama dalam Islam, ya, terutama penggunaan kata Allah dan sebagainya macamnya tidak sesuai dengan kaidahnya. Mohon dibantu Bang Sera, saya mau tampilkan sedikit data aja. Maksudnya mau diperbesar gitu? Dibesarin, Iya. dibesarin, Bang. Oke. Besarin Airin. Baik. Ya, jadi begini ya. Ini sejarah, ini website situs resmi langsung dari kekristenan sendiri. Ya. Di sini kita bisa melihat, ya. Tadi ada pertanyaan dari Bang Sera. Nah, ini akan berkaitan dengan ini ya. Alkitab Indonesia dari masa ke masa. Kita mungkin pertamanya adalah di tahun 1629. Disinilah mulai mereka yang mengaku katanya Allah sudah ada dari zaman sebelum Islam lahir. Salah. Ternyata disinilah ya bahwa di tahun 1758 Alkitab Ledeker edisi aksara Arab Jawi dicetak di Batavia. Ya. Di tahun 1820 seorang Wilmot mengkoreksi dan mengedit Alkitab Jawi Ledeker. Polemik lainnya adalah mereka para penerjemah ini adalah orang yang tidak kompeten. Orang yang sangat tidak kompeten. Kenapa? Ya, kita bisa buktikan di dalam biografinya. Ini adalah biografi penerjemah Alkitab. Ya, saya ambil contohnya misalkan si Klinkert ini. Baik, kita sudah masuk ya. Siapa Klinkert ini biografinya? Namanya Hibaldus Klinkert, susah juga nih namanya nih. Si Oten ini. Lahir tahun 1829, lahir di Amsterdam. Seorang masinis kapal. Bisa dikatakan bahwa kenapa tidak kompeten? Ternyata mereka ini orang-orang buta huruf. Ya. Atau mungkin mereka ini adalah orang-orang yang senangnya berasimilasi ya dengan tujuan apa? Ini. Klinkert adalah seorang misionaris. Jadi nanti kalau teman-teman di sana kalau ada yang menyangkal bahwa kata Allah itu sudah digunakan Kristen, itu bullshit ya. Itu bullshit. Ini sejarahnya. Sebelum lembaga Salemba itu banyak kacaunya, kasih ini data. Sekian, terima kasih. Mas. Masya Allah, luar biasa ilmunya. La khala wala quwata illa billah. Dan kalaupun misalnya mereka tidak menggunakan nama Allah, siapa yang mau jadi Kristen? Kalau mereka menggunakan kata Yahweh atau menggunakan kata Theos, orang pada berlarian. Orang pada berlarian. Dan mereka murni menggunakan kata Allah itu karena memang untuk memurtadkan orang. Sasarannya memang umat Islam. Makanya mereka menggunakan kata Allah. Sama seperti yang diperhatikan oleh pendiri agama mereka di dalam 1 Korintus ya. Di situ dikatakan Yesus berkata di awal bahwa hati-hatilah kepada nabi palsu, pengajar palsu yang menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Siapa yang menyamar seperti domba ini? Kita lihat dalam 1 Korintus 9 nomor 20.
Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nih, ini serigala nih. Nyamar seperti Yahudi meskipun bukan Yahudi. Nyamar sebagai pelaku Torah meskipun bukan pelaku Torah. Tujuannya untuk menyesatkan orang. Sama di Indonesia. Bagi orang-orang yang hidup di bawah persembahan kepada Allah, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Allah. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Allah. Supaya aku dapat memenangkan banyak orang Islam. Coba tanya, apakah Tuhanmu Allah? Nehi, nehi, nehi. Tapi kenapa di kitab Anda ada kata Allah? Apakah Anda percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan? Tidak. Tapi kenapa ada di dalam kitab saudara? Jawabannya itu untuk memenangkan jiwa-jiwa Islam agar murtad. Itu tujuannya tuh. Tujuan daripada penggunaan kata Allah di dalam kitabnya itu untuk dipakai sebagai alat untuk kristenisasi, memurtadkan orang. Itu tujuannya. Kalau seandainya di Indonesia ini ya penuh mayoritas dengan Hindu, maka dia akan mengganti kata Allah dengan Sang Hyang Widi. Itu betul. Andai saja di Indonesia ini penuh dengan orang Yahudi, maka mereka akan mengganti nama Allah itu dengan sebutan Yod-Heh-Vav-Heh. Memang itu kaidah mereka itu begitu. Bagaimana caranya menyesatkan banyak orang dengan pola ini? 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi, ngaku Yahudi. Kepada orang yang penganut Torah, ngaku penganut Torah. Supaya apa? Untuk memenangkan kemudian banyak jiwa-jiwa untuk disantrah di dalam lingkaran menjadi seorang Kristen pengikut Paulus. Nah itu makanya mereka menggunakan kata Allah. Tujuannya itu. Kalau bukan karena mau memurtadkan, tidak mungkin kemudian dia menggunakan kata itu. Saudara GG boleh nggak buka kamera lagi bang? Boleh nggak bang? Saudara GG monitor nggak? Bang GG. Ya bang. Bang GG. Bantu saya bang. Tunjukkan Markus 1 nomor 1. Minta tolong. Ya. Baik. Markus 1 nomor 1 Bang GG. Ya. Sebentar. Ini harus di open cam atau dibaca aja? Di open cam. Open cam Bang GG. Silakan. Judul konteksnya adalah Yohanes Pembaptis. Bukan bang. Dia masuk ke Alkitab Sabda. Oh, oke. Paralel. Ini ya bang ya. Iya. Coba dibaca bang. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Oke. Tolong tunjukkan original teksnya anak Allah ada nggak di situ bang? Ke bawah. Ke bawah. Angka berapa anak Allah di situ? Nggak ada bang. Enggak ada. Gak ada ya? Nggak ada. Gak ada ya. Biarlah dunia melihat bagaimana liciknya mereka. Astagfirullah. Gak ada kan? Gak ada. Manuskripnya tak ada. Penambahan dalam bahasa Yunani tak ada. Semua tak ada. Ini hanya ada di Indonesia. Tujuannya untuk menipu. Ngapain tambah-tambahin anak Allah di situ? Ngapain? Untuk apa? Untuk menyesatkan umat Islam yang awam.
maka sistem yang mereka gunakan itu berlanjut. Sabar bang, sabar. Berlanjut. Ada yang kemudian dikatakan apa? Ya, kristenisasi dengan nikahisasi, ada dengan obatisasi, ada dengan pendikansasi, ada dengan imunisasi, ada dengan organisasi. Banyak mereka. Tujuannya itu. Nah, coba lihat buktinya nih. Ada nggak dalam original teksnya tuh? Anak Allah itu ada nggak? Nggak ada. Mau sampai 2 jam sebelum kiamat tak akan pernah ditemukan. Coba dibawa abangku. Nah, coba. Mana? Ada. Tak ada. Yang paling bawah itu apa? Tertulis apa di bawah tuh? Tak ada. Sampai giginya bom-bom kering, tak akan pernah ditemukan original teks anak Allah di situ. Karena itu memang manfaatnya untuk menyesatkan. Makanya original teksnya tidak ditampilkan. Karena kapan original teks yang ditampilkan, tidak begitu artinya. Dan bukan Allah yang tertulis, tapi Theos. Tanya orang Yunani, Theos itu apa? Mereka akan mengatakan dewa. Bukan Elohim, bukan Hasem, tapi dewa. Merujuk kepada dewa Yunani berarti Zeus, Hercules, Attis, apalagi Horus, apalagi Osiris. Nyebrang lagi sedikit, apa? Yahweh. Iya. Nah, inilah bukti, sahabatku Gigi. Syukran, luar biasa. Bukti itu bukti. Syukuran banyak bang. orang murtad dibodoh-bodohi sama mereka. Iya. Silakan. Syukuran. Nah, nanti kalau berdebat dengan mereka orang tulul, tolong suruh tunjukkan ini. Kalian mencuri nama Allah, apa maksudnya ini? Kau tulis dalam kitabmu ini. Nah, apa tujuannya ada penambahan kata Allah di situ? Anak Allah lagi. Padahal Al-Quran sudah mengatakan Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Muncul penyesatan si tulul. Yesus anak Allah katanya di sana. Lalu kemudian kalau dia mengelak, itu bukan Allah dalam Al-Quran. Lalu dari mana? Dari mana kamu ambil kata Allah? Itu dari KBBI. Tulul KBBI itu berdiri tahun 1955. Tahun 1955 baru KBBI itu diambil sebagai program pembinaan bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran menggunakan kata Allah sudah 1400 tahun silam. Kalau dia mengatakan kami mengambil dari bahasa Ibrani. Oke, kita rangkai ke Ibrani. Di dalam Mazmur 10 nomor 7. Ada kata Allah di situ. Apa kata Allah di Mazmur itu? Kata Allah dalam Mazmur terjemahannya adalah sumpah serapah. Yakin? Yesus itu anak sumpah serapah? Yakin? 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 Kalau dalam bahasa Ibrani, Alef, Allah, Alef, Lamet, Dalet. Atau He, berarti apa? Sumpah serapah. Yesus anak sumpah serapah. Tak ada alasan. Yang benar itu ngambilnya dari Al-Quran. Allah. Kalian ingin menipu kami umat Islam. Kenapa? Karena memang di dalam kitab kalian juga diajarkan bahwasanya Yesus diberitakan dengan maksud jujur ataupun tidak, kami tetap bersuka cita. Itu dalil di dalam kitab saudara-saudara Kristen. Bahwasanya tentang Yesus mau dengan maksud jujur ataupun maksud bohong itu tidak mengapa. Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud bohong maupun dengan jujur, tetap hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Inilah ajaran tuyul yang Yesus katakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada pengajaran nabi-nabi palsu. Buah dari pengajaran nabi palsu itu satu, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Kata Yesus, pada hari terakhir nanti aku akan mengatakan kepada mereka, penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat cendol basi. Gitulah, pembuat kejahatan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Siap, Bang. Silakan dilanjut. Sedikit lagi Bang Juma, ini masih ada. Mengenai Adam, mereka tidak mau mengakui itu nabi. Luar biasa kan, oten-oten ini kan. Berarti mereka bukan keturunan Nabi Adam. Bagaimana ini oten ini? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bilangan 12 nomor 6, ini sangat jelas diterangkan di sana. Dengarlah firmanku, dengarlah perkataanku.
dengarlah kalamku ini. Ini kata Tuhan, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ini nabi. Adam alaihissalam berbicara langsung dengan Tuhan. Berarti dia nabi. Dia nabi. Sesuai berdasarkan bilangan 12 nomor 6 ini. Sementara yang nabi tidak mereka akui nabi, yang bukan nabi mereka akui nabi. Contoh, Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus di situ adalah nabi. Mereka mengatakan, oh Paulus bukan nabi. Loh, kitabmu mengatakan Paulus nabi. Masa bukan nabi sementara dituliskan di situ? Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya Saulus. Malu, ternyata nabi palsunya ketahuan. Oke teman-teman. Wih, mengamuk teman kita ini. Akis Boskoin ngamuk dia. Penutup Bang Juma. Iya, silakan Bang. Iya. Akhir-akhir ini kami memantau dari tubuh Orten sendiri ini banyak yang sudah terpecah, Bang Juma. Sedikit Bang Juma, tanggapan Bang Juma. Ada yang sampai ke ateis juga dan tidak sedikit juga yang mualaf begitu. Sedikit Bang Juma. Gimana? Sorry Bang, saya tadi baca chat. Ini gimana? Iya. Sorry, maaf. Kami memantau akhir-akhir ini dari tubuh Orten sendiri ini banyak yang sudah terpecah. Ada yang Tritunggal, Oneness dan segala macamnya, bahkan ada yang ateis dan tidak sedikit yang sudah mualaf. Mungkin sedikit Masya Allah. Pendapat Bang Juma. Iya, jadi gini Bung. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Maidah apa yang dikatakan oleh Allah di sana. Kita lihat di data ayatnya bahwa mereka yang mengaku kemudian orang-orang yang benar, Allah tanamkan kebencian ke dalam diri mereka di antara mereka sendiri. Itu yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Sehingga ketika Allah mengatakan wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi fagrayna bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasara. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari Nasara. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasara, pengikut Paulus, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian perjanjian yang kami pesankan dan telah kami peringatkan kepada mereka. Maka, kata Allah, maka fa'agrayna bainahumul adawah wal ba'da'a ila yaumil qiyamah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Makanya kalau ada yang mu'alaf, pertama karena mereka kemudian disuplai vitamin dari para apologet kita yang ada. Baik yang ada di bawah naungan API, MMCI, Arematea, At-Tauhid dan seterusnya, atau yang berdiri sendiri. Disuntik kemudian mereka dengan suplai vitamin-vitamin Al-Quran dan Bible itu sendiri. Alhamdulillah di antara mereka ramai kemudian mengucapkan syahadatain, mengucapkan mempenghambakan diri kepada pencipta yang benar. Nah ini, kenapa demikian? Karena Allah melahirkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Makanya kita tidak pernah melihat adanya sekte ini dan sekte ini kemudian beribadah dalam satu gereja yang sama. Pendeta-pendetanya duduk dalam kalangan ini untuk menceritakan, untuk mempersatukan umat. Itu tak pernah kita bisa temukan. Kenapa? Ini dia. Ada Oneness, ada Trinitas, ada Tritunggal, ada Trikwek-kwek, ada Trimurti, apalagi. Ada Yesus only, apalagi. Banyak pokoknya di antara mereka itu. 40.000 kemudian lebih kalau dikumpulkan semuanya. Dari Katolik muncul kemudian protes, muncul lagi kemudian Advent, muncul lagi Saksi Yehova, muncul lagi Mesianik, bentar lagi muncul Bombonis. Nah inilah akibat apa? Allah sudah mencanangkan itu. Dan Allah memang sudah mengatakan menurut konsep pemahaman tradisi Yahudi
di dalam kitab mereka Yeremia, 3 mersu yang datang dari Yerusalem itu akan melahirkan sebuah keadaan di mana Tuhan akan menimpahkan aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan pernah terlupakan. Inilah yang terjadi. Yeremia 23. Satu perikop kita baca. Nabi-nabi Nabi-nabi Yerusalem, kefasikannya telah menyebar kepada seluruh bumi. Ini bla 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 bla. Itu ada dikatakan tuh. Sehingga akibat daripada kefasikan nabi-nabi Yerusalem, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Mana noda itu? Tanya. Tuhanmu siapa? Yesus. Berapa Tuhanmu? 1. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Yang dilahirkan Maria manusia atau bukan? Manusia. Yang mati di atas tiang salib manusia atau Tuhan? Manusia. Tuhanmu berapa? 1. Coba kau hitung. Bapa, Yesus, Roh Kudus, berapa itu? 1. Yang dilahirkan Maria apa? Manusia. Tuhanmu manusia atau bukan? Bukan. Yang keluar dari hidung Maria apa? Ingus. Yang keluar dari mulutnya ludah. Yang keluar dari kuping apa? Bengek. Yang keluar dari pantat apa? Yang keluar dari vagina apa? Apa? Yang keluar dari vagina apa? Manusia. Oke. Yesus manusia atau bukan? Bukan. Yesus keluar dari mana? Dari Allah. Terus yang keluar dari vagina Maria apa? Yesus. Yesus manusia atau bukan? Bukan. Tuhanmu manusia atau bukan? Bukan. Yang mati di atas tiang salib manusia atau bukan? Manusia. Itulah aib. Tuhanmu berapa? 1. Coba hitung. Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ada berapa itu? 1. Aib itu. Itu aib. Gak bisa mereka pungkiri itu. Inilah yang dinubuatkan di dalam kitabnya. Aku akan menimpakan kepada mereka aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan pernah terlupakan. Pasti itu. Itu tak akan mungkin bisa mereka pungkiri. Yang dilahirkan Maria apa? Manusia. Siapa namanya? Yesus. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Apakah Tuhan Maha Kuasa? Maha Kuasa. Apakah Yesus berkuasa kemudian mengetahui kapan hari kiamat? Tidak. Apakah Yesus berkuasa melawan rasa ngantuk? Tidak. Apakah Yesus berkuasa melawan rasa lapar? Tidak. Apakah Yesus tahu hari kiamat? Tidak. Apakah Tuhan Maha mengetahui? Iya. Apakah Tuhan Maha berkuasa melawan ngantuk? Iya. Apakah Tuhan berkuasa menahan rasa lapar? Iya. Apakah Yesus Tuhan? Iya. Apakah dia bisa menahan lapar? Tidak. Nah inilah dia. Inilah yang dikatakan kemudian oleh kitabnya Yahudi dalam kitab Amsal. Bahwasanya orang yang tulul walaupun ditumbuk dengan alu bersama dengan gandum di dalam palungan. Sampai halus sekalipun. Ya, kata Amsal, kata Salomo. Kedunguan itu tidak akan pernah hilang. Tetap aja dungu meskipun namanya bendahara, benda mati, benda hidup. Pasti tetap dungu, pasti tulul. Karena Kristen itu satu paket dengan tulul. Nah ini ada tulul naik, coba Anda periksa. Pasti tulul, silakan aja. Saya rehat dulu. Nah, tuh, dari ketawanya Anda udah ketahuan. Juma. Kau bilang Allahmu Maha Tahu. Coba tanya. Tahu bah. Ayat 16 dikatakan Allahmu belum Maha Tahu, bro. Coba lihat. Gimana Allahmu Maha Tahu? Atau Bang bendahara. Coba lihat. Itu kan tulul kan? Tulul kan? Itu tak salah yang kita bilang, tak salah. Pasti tulul. Tidak mungkin tidak. Itu satu paket. Itu paket. Ini Bang Solja Muslim atau Kristen? Bang Solja? Ya ada 2 ini, satu lagi Leopard, satu lagi. Bang Solja, dibuka mute-nya Bang Solja, Islam apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Solja. Bang Solja, kalau tidak buka mute diturunkan saja ya. Soalnya masih banyak yang mau naik. Syarat wajib atau hak paten jadi oten itu tulul. Ini tulul nampaknya nih, tulul. Ini Bang Solja saya turunkan Ini saja ya.
Iya, Saya tadi mau ini tolong diteruskan atau ditanggapi Bang Juman ya. Yang tuduhan si Raja Bidat tadi bahwa apa namanya? Nabi Isa itu membuang kotoran di depan Allah katanya ya. Kalau saya membaca hadis hadis dari riwayat Abu Hurairah. Ini kan awalu jumratil talij jannata suratuhum ala suratil qamari lailatal bari la yansukuna fiha wala yamtahtuna wala yabjakun. Artinya itu rombongan pertama yang masuk surga memiliki rupa berarti bulan bernama mereka tidak pernah membuang dahak, ingus ataupun ludah. Yang gampang aja berarti tidak ini ya Bang Joma ya, tidak dikeluarkan di dalam surga itu. Seperti tuduhan dia itu kan Isa itu udah nggak di dimensi alam apa dunia lagi kalau kata Bang Joma tadi. Betul bukan ya begitu Bang Joma ya? Iya. Nah, apa susahnya ya bagi Tuhan itu untuk membuat manusia tidak buang kotoran di surga atau di depan Allah sendiri. Nah, yang mungkin logika saya itu seperti kenapa enggak berpikir ketika manusia ada di dalam kandungan, apakah manusia di dalam kandungan buang air besar? Silakan Bang Juma. Untung ini mungkin buat kita orang muslim ya, biar enggak kemakan sama omongan yang seperti itu gitu. Omongan-omongan bodoh tolol yang kayak tadi gitu. Iya, kalau melihat ya dari aspek ilmu apologetika, ilmu pembelaan, apologet itu kan pembelaan. Ya. Kalau ada tuduhan-tuduhan kayak begitu, ya sebenarnya dengan naiknya Henok, dengan naiknya Elia ke langit, itu sudah menampar dia. Berarti Elia saat ini juga dong di atas. Henok naik dong di atas surga juga berarti dia juga dong di atas. Sedangkan Yesus kemudian dikatakan di dalam Mazmur 91 data nomor 16, dengan panjang umur aku akan mengenyangkan engkau. Nah Yesus terangkat ke langit, panjang umur dikenyangkan. Kalau dia dikenyangkan berarti perutnya kenyang terus. Nya kapan? Kalau mengenai hadits itu bisa kita jelaskan kepada mereka, bisa kita jelaskan. Lu kalau ngomong jaga-jaga mulutmu kalau ngomong kau. Apanya yang harus saya jaga, Bang? Contoh. Mulutmu itu jangan terlalu. Contohnya yang mana? Kalimat yang mana yang harus saya perbaiki? Contoh. Bicara mulut nampaknya ini. Bicara mulut nampaknya kau ya. Yang mana Bang saudara Tian? Tunjukkan kalau memang bahas agama, bahas yang wajarnya aja. Loh. Ya saya bahas agamamu memang begitu, apa yang salah? Semua yang saya sampaikan berdata. Kamu aja yang berkristen tanpa akal, cuman doktrin dan dogma. Coba kau pakai akal. Bisa nggak itu kemudian Tuhan gitu modelnya? Buktikan kalau memang agamamu itu pembenaran. Kita aja begini, kalau kita boleh. Jangan diturunkan. Agama itu benar atau salah? Agamaku mengatakan orang yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah disebut rasul bagi Bani Israel. Ukurlah itu. Benar agama saya atau salah? Cari kesalahannya agama saya tentang itu. Gak ada. Tapi agamamu, Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Kena kau di situ. Kita uji benar enggak itu dari aspek pengajaran oknum tersebut, pengajaran kitabmu sendiri, dan pengajaran secara data yang ada terhadap nabi-nabi sebelumnya. Ayo. Bang, gini cuma kalau ngomong aja gitu sekarang memang saya memang sedang mencari orang Kristen untuk saya temani bicara. Tapi masalahnya mereka pada berlarian. Kita bicara pembuktian aja. Ya, pembuktian. Oke, kuatkan kuda-kudamu, duduk yang cantik. Oke, silakan. Ya, kalau memang Anda atau agama Anda yang paling benar, oke, kita jangan bahas luar negeri, bahas di Indonesia. Sebutkan di mana ustadz atau ulama yang pernah menyembuhkan orang.
ini ya, kita bicara data. Kita Oke. bicara data. Pembuktiannya. Baik. Baik. Kamu tahu sekarang yang berbondong-bondong jadi murtad dibawa Oke. oleh Pastor Simon ini. Oke, Kemarin baik. kami dampingi di Oke. Toba itu 100 keren. keluarga Muslim menerima Disembuhkan. Yesus, Bang Juma. Ya, tapi Masya bukan Allah. berarti dengarin, bukan berarti nanti kalau udah di situ dia beralih ke agamanya, karena kekristenan itu bukan mandang itu, beda sama kalian di sini. Giliran sekarang saya ya. tanya kamu bisa apa? Oke, baik. Jangan hanya congor ada ya, lagi yang jangan masuk. congor. Aduh. Salam. Waalaikumsalam. Juma sekarang coba kamu kasih Iya. pengertian. Jangan Iya. hanya modal asumsi congor baca ini ayat ini padahal Oke. kosong. Kamu Baik. bisa apa? Oke. Oke, lanjut. Oke. Di dalam Matius 7 sabar dulu sebelum saya tunjukkan. Tunggu dulu, Kamu jangan bisa Anda, Bang. apa? Kamu tunjukkan dulu, kamu diam. Katanya mau dialog baik-baik. Katanya saya nggak boleh nyerocos. Kamu diam kalau gitu. Giliran saya yang ngomong. Iya. Oke, Nah, kamu diam. nanti ngomong. Buktikan Iya, dulu apa yang kamu lakukan. diam dulu. Kan kamu sudah, Simon katanya. Udah. Di dalam Matius 7 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Apa tanda-tanda buah nabi palsu? Bermujizat demi namaku. 2. Mengusir setan demi namaku. 3. Bernubuat demi namaku. Pertanyaan saya, apakah Simon masuk dalam kategori pengajaran buah-buah dari pengajaran nabi palsu, bisa bermujizat mengobati orang, mengusir setan terhadap orang yang kerasukan setan? Termasuk nggak Simon? Sekarang saya tanya nabi terakhir siapa? Nggak bisa dia. Nggak bisa dia jujur kan? Makanya ku bilang syarat menjadi Kristen harus tulul. Ini Yesus mengatakan dari Nggak ada buahnya pembuktian. kamu bisa melihat Nggak ada dia. Pembuktian Juma. Ini Kamu tahu nabi dalil. palsu itu? Nabi yang muncul di Gua Hira itu nabi Tidak palsu. ada dalilnya di sini bahwa nabi itu muncul dari dalam goa, nggak ada. Dengarkan Matius Itu yang 7 menarik. nomor 15 sampai nomor 23. Juma, yang Waspadalah menerima Al-Quran terhadap siapa? nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Siapa yang menerima Dari Al-Quran? buahnya kamu akan nabi melihat palsu. mereka. Dari buahnya kamu akan melihat mereka. Sekarang Terus saya tanya, yang menerima dari Al-Quran buahnya, itu siapa? setengah sabar dulu. Dari buahnya pertama, Gantian dong, mengobati nggak jelas pakai kamu. nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu buah-buah nabi palsu. Mana tunjukkan buah-buah Yang nabi palsu itu diturunkan ditemukan di Al-Quran gua itu mana? Siapa? Mana? Kamu mau tahu jawabannya siapa nabi palsu itu yang diturunkan Al-Quran itu siapa Juma? Ya, mana di sini tanda-tanda nabi palsu seperti yang kau terangkan mana? Itu lul. Tulul. Itu namanya dungu. Ini nabi palsu tanda-tandanya. Tanda-tanda nabi palsu bisa mengobati orang sakit pakai nama Yesus. Baju Ini kitabku. Juma masker dengarin dulu. Oke, kamu baca itu saya mengerti. Ini dalilmu mengatakan itu. Kenapa Yang kamu saya tanya tulul? mana pembuktianmu, mujizatmu mana? Sekarang kalau ada orang Kalau Kristen kamu nggak sakit bisa perut, berbuat apa-apa, sakit ya udah, gigi, suruh ke sini, ke saya. Saya Saya hanya menggunakan tai ayam panas untuk mengobati mereka. Saya mampu. Abah ngocor lu. Suruh orang Kristen ke saya. Mana? Orang yang sakit gigi, sakit lu yang datang kepala, kepada kami sini. kena Biar santet, otakmu itu dicerdaskan. kurang duit, Tahu. suruh ke rumah saya, pakai Kamu tai mau ayam dicerdaskan panas, otaknya. saya bisa sembuhkan keluhan mereka. Percaya sama saya. Gini Juma, Kok ini kesini? pembuktian asli. Kalau otakmu mau dicerdaskan, datang kepada kami. Puji Tuhan itu otakmu itu yang bego itu. Tidak langsung. akan mungkin. Astagfirullahaladzim. Tidak akan mungkin. Ini saja kamu nggak Kamu paham. itu, Juma, nggak ada tahu apa-apa tentang Tanda-tanda Bible. nabi palsu dari buahnya kau bisa melihat Nabi dia. palsu itu nabimu. Pertama, Hanya kepada yang diturunkan oleh Al-Quran pertama adalah benar. datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Kristen. Siapa Hanya yang kepadanya menyamar yang seperti domba antara Yahudi dan Kristen? Siapa yang menyamar domba antara Yahudi dan Kristen? Kristen. Hanya kepadanya. Siapa diturunkan yang Al-Quran. mengobati orang dengan menggunakan nama Yesus? Kristen. Kristen. Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Kristen. Kristen.
yang Siapa membunuh yang Tuhannya. bernubuat pakai nama Kristen, pakai nama Yesus, Kristen. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, Kristen. Yang saya sebutkan ini adalah buah-buah pengajaran nabi palsu. Ya itu Mamat. Si Mamat itu. Mana pernah Nabi Muhammad SAW kemudian menyamar seperti Yahudi? Mana dia pernah memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Pernah? Pernah Rasulullah memanggil Yesus panggilan Tuhan? Menyebut nama Yesus aja gak pernah. Pernah Nabi Muhammad mengusir setan pakai nama Yesus? Inilah yang saya katakan, kamu tulul, dungu, jungu. Kamu culul. Jungu kau, culul. Hah? Di sini tanda-tanda nabi palsu memanggil Yesus dengan panggilan Sekarang Tuhan. saya tanya, Muhammad bisa apa? Kenapa kamu bawa Nabi Muhammad? Ini berbicara nabi palsu. Itu bukan nabi. Ini nabi nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Satu, memanggil Yesus Tuhan. Dungu juga, dungu. Tunggu, dengarkan. Kau itu. Kepadanya yang diturunkan Al-Quran benar-benar orang Dungu kau. Itu nabi kamu itu. Dungu. Bahlul kau. Dungu. Jugu. Tolul. Culul. Nabi satu Domba kau. Culul. Bukan domba dia ini. Guguk. Oh, Guguk. Tulul nih oten Guguk. Kristen ini. Membunuh Tuhannya ini. Jangan kau tulul. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23, tanda-tanda buah nabi palsu. Satu, memanggil Yesus Tuhan. Memanggil Yesus Tuhan. Baca dulu Matius 7. bermimpi. Tidak ada dalam gua, tak ada di sini. Tidak ada. Justru Yesus, mayatnya Yesus masuk ke gua, begitu keluar jadi Tuhan. Oke? Yesus sebelum masuk ke dalam gua mayatnya, dia tidak jadi Tuhan dia. Begitu keluar dari gua, langsung jadi Tuhan. Paham kau? Habis itu lapar lagi. Paham kau? Keluar dari goa dia, kan Yesus tidak dikubur. Yesus itu dimasukkan ke dalam goa milik siapa? Yusuf Arimatea. Yang keluar dari Yesus itu bukan dalam kubur. Yesus itu dalam goa segi empat milik Yusuf Arimatea. Mayatnya dimasukkan. Begitu keluar jadi Tuhan. Oke teman-teman, di sini kita sudah buka. Saudara saya, saudara GG, tolong dibimbing gug-gug ini memahami Matius 7 dari nomor 15 sampai nomor 23. Buka dulu. Di situ dengan jelas Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda buah nabi palsu, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan juga bermujizat pakai nama Yesus. Bacakan di situ supaya dia guguk ini bisa berubah menjadi ampoleng. Oke ya? Saya pamit dulu ya teman-teman. Silakan. Syukron Bang Zuma. Ya, sama-sama sahabatku. Silakan ditampilkan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Suruh guguk ini baca dengan mulut. Kalau matanya sudah nggak berfungsi. Silakan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Ingat, Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, bukan Indonesia berketuhanan yang Maha